Kalau kamu merasakan beberapa hal yang saya sebutkan setelah ini, itu merupakan tanda-tanda kamu kebanyakan energi negatif. Jadi energi negatif itu menimbulkan beberapa efek di dalam kehidupan kamu, khususnya rezeki dan hoki kamu bisa menurun. Nah, apa saja efek energi negatif yang berlebihan yang ada pada diri kamu? Hai guys, balik lagi bersama saya Erlang Prayuda di channel ini. Untuk kamu yang suka tentang pengembangan diri berbasiskan spiritual, energi healing, dan pengembangan diri, silahkan bisa di subscribe dan juga di like video ini. Apa saja sih dampak buruk ketika kamu kelebihan energi negatif? Nah, yang pertama adalah kecemasan dan stres yang berlebih. Jadi kalau kamu merasakan kondisi di mana kecemasan itu terus-menerus menghantui kamu, pikiran kamu itu ke masa depan, kemudian kamu juga tidak bisa tenang hidupnya, diri kamu gelisah terus, dan juga mungkin stres di tubuh kamu itu berlebih. Nah, itu adalah ciri khusus ketika kamu kebanyakan energi negatif. Kemudian yang kedua, kelelahan tanpa sebab. Nah, ketika kamu tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, kamu merasa lelah, batin kamu, pikiran kamu, tubuh fisik kamu itu merasa seperti sudah bekerja keras, seperti sudah melakukan aktivitas yang berat sekali. Padahal mungkin kamu hanya berpikir, mungkin kamu hanya duduk santai, tapi kok rasanya cepat lelah, cepat capek sekali. Nah, itu tanda ketika kamu kelebihan energi negatif dan membuat kondisi secara fisik, mental, dan juga batinmu itu membuat kamu jadi mudah untuk kelelahan. Jadi meskipun misalnya kamu sudah menjaga pikiranmu, sudah menjaga diri kamu dengan baik, tapi kalau energi negatif itu belum dilepaskan, itu akan membuat kamu jadi mudah lelah tanpa alasan yang jelas. Kemudian yang ketiga, adanya masalah pada tidur. Jadi tidur kamu itu nggak berkualitas. Dikit-dikit kebangun dan mungkin kamu jadi insomnia, susah untuk tidur. Nah, hal itu disebabkan karena kamu lagi kebanyakan energi negatif yang memang kamu serap dari sekitarmu. Ketika kamu kebanyakan negativitas ini membuat pikiranmu yang tadinya mungkin baik-baik saja jadi banyak berpikir. Yang tadinya perasaanmu baik-baik saja jadi nggak karuan. Dan yang tadinya tubuhmu itu bertenaga jadi lelah, lemah, dan lunglai. Kayak orang nggak punya tenaga. Mungkin kamu sudah minum obat atau mungkin sudah melakukan banyak hal. Tapi kalau belum ada dampak signifikan dalam hidup kamu, dalam diri kamu bisa mencobanya menggunakan salt magic. Karena garam kasar itu dipercaya untuk bisa melepaskan negativitas di dalam diri kita. Itulah kenapa seringkali orang ketika buang sial itu ke laut, mandi di laut. Itu juga salah satu bentuk dari pelepasan negativitas. Nah, kebetulan kalau misalnya kamu males ke laut atau nggak ada garam kasar, kamu bisa beli di toko yang aku sematkan di sini atau di sini. Itu adalah salt magic. Apa bedanya? Kamu bisa tonton video yang ada di sini. Bedanya salt magic dengan garam kasar pada umumnya. Kemudian yang keempat, gangguan pada pencernaan kamu. Ketika kamu mengalami banyak negativitas di dalam diri kamu, itu membuat pencernaan yang ada di dalam diri kamu jadi keganggu. Artinya kamu secara perut itu jadi mudah untuk mual, kemudian diare, atau permasalahan sakit perut lainnya. Namun, kamu juga perlu memahami, selain dari negativitas tadi, kamu juga perlu mengecek apa saja makanan-makanan yang mungkin selama ini kamu konsumsi. Karena bisa jadi makanan yang salah, makanan yang menggunakan ultra processed food, itu membuat tubuhmu juga kurang baik. Ketika kamu mengkonsumsi makanan yang nggak jelas, yang tidak alami, misalnya dia menggunakan proses yang cepat, ya, bukan makanan yang alami bagi tubuhmu, itu juga membuat kamu jadi mudah untuk sakit perut. Jadi sarannya adalah kamu coba untuk makan makanan yang bergizi, makanan-makanan yang memang alami dari alam, bukan diproses dengan cepat, ya, bukan makanan yang memang diolah dengan bahan-bahan yang nggak jelas, tapi kamu konsumsilah makanan yang memang alami, organik sebisa mungkin. Dan jarang juga untuk
makan. Karena semakin kamu sering makan, itu tandanya kamu membuat lambung dan bagian perut kamu, sistem pencernaan kamu itu nggak punya jeda untuk istirahat. Makanya semakin kamu jarang makan, itu justru semakin bagus. Misalnya 2 kali sehari, 1 kali sehari, seperti orang berpuasa, itu juga sangat bagus sebenarnya. Tidak membuat tubuhmu jadi kurus malah. Kenapa? Karena ketika kamu makannya sedikit, pencernaan kamu akan menyerap sari-sari makanan itu dengan lebih maksimal. Nah, ketika kamu tidak banyak makan, nggak banyak nyemil, itu seperti halnya kamu punya mobil, kamu nggak pakai terus-menerus. Atau tubuhmu itu nggak bekerja 24 jam. Ada jedanya. Ketika kamu tidak makan, tidak mengkonsumsi apapun, itu sebenarnya kamu sedang menjeda atau membuat organ di dalam tubuhmu itu istirahat. Itulah kenapa ketika dimasukkan makanan yang lebih baik, yang berkualitas, tubuhmu bisa meresponnya dengan lebih baik juga. Karena biasanya secara biologis, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh itu akan membuat diri kita jadi semakin baik atau justru semakin buruk secara sistem pencernaan. Karena kita perlu pahami bahwa sistem pencernaan manusia itu dari rentang usia 20 sampai 60 tahun itu stabil, oke? Jadi kalau sekitar 20 sampai 60 pencernaanmu ini keganggu, ya, daya tahan tubuhmu itu keganggu atau mengalami penurunan yang drastis, itu biasanya dari pola makan yang tidak sehat. Dan dari usia 60 sampai 90 tahun itu kira-kira sekitar 17% penurunannya saja. Makanya penting untuk kita menjaga apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Kemudian yang kelima, rasa malas dan tidak termotivasi. Nah, rasa malas dan tidak termotivasi ini biasanya gangguan yang ada pada bagian tulang belakang. Kalau kita mengenal energi Kundalini atau energi cakra dasar, itu biasanya ada sumbatan di bagian situ. Sehingga membuat kita jadi malas, tidak punya semangat, tidak punya ambisi yang cukup. Nah, hal ini juga disebabkan karena kita jarang terhubung ke ibu bumi. Jadi solusinya adalah sering-seringlah untuk kamu tidak pakai sandal, kemudian kamu pergi ke alam. Karena dengan seperti itu, negativitas yang ada di dalam diri kamu itu perlahan terkikis dan membuat elektron yang ada di bumi itu naik untuk menyeimbangkan ion positif dari matahari. Semakin seimbang antara elektron negatif dan ion positif, membuat tubuhmu jadi semakin punya semangat hidup, punya kebahagiaan dan kestabilan secara pikiran dan emosi. Kemudian yang keenam adalah perubahan mood kamu. Jadi untuk kamu yang sering mudah marah atau berubah secara emosionalnya secara tiba-tiba atau istilahnya mood swing, yang misalnya berapa detik yang lalu kamu marah, terus kemudian jadi baik, kemudian jadi sedih, kemudian jadi jengkel lagi, dan lain sebagainya. Jadi perubahan emosinya cepat. Ketika kamu mengalami hal seperti itu, yang perlu kamu lakukan adalah dengan mengolah nafas. Ya, mengolah nafas secara perlahan, dan juga hal itu terjadi karena memang kamu terlalu banyak menyerap banyak informasi yang nggak jelas. Jadi informasi ini tidak hanya dari makanan yang tadi, tapi juga dari apa yang kamu lihat, dengar, dan rasakan. Itu masuk ke dalam sistem bawah sadarmu dan diolah oleh tubuhmu secara bawah sadar. Nah, sehingga data yang tersimpan tadi itu akan memicu sistem pengalaman yang dulu itu untuk dimunculkan kembali. Misalnya kamu dulu ada trauma atau ada inner child yang negatif, atau ada hal-hal yang belum dibereskan. Nah, ketika kamu konsumsi hal-hal yang kurang baik, itu akan men-trigger sesuatu yang mungkin belum beres tadi untuk keluar. Makanya kamu jadi mudah temperamental, mudah sedih, emosinya nggak karuan, nggak bisa tenang dan stabil. Nah, hal itu terjadi karena kebanyakan informasi yang kurang baik dan kamu juga tidak membersihkan data-data yang tersimpan di tubuhmu ini. Karena balik lagi, tubuh kita ini menyimpan informasi. Sama seperti saya dulu, dimana ketika baru awal-awal belajar meditasi, itu sulit sekali untuk bisa tenang. Moodnya jadi naik turun terus. Ya, pikirannya overthinking, perasaannya juga nggak karuan, bahkan sampai ada rasa tekanan di bagian ulu hati. Mungkin orang bilang sebagai GERD ataupun asam lambungnya naik. Namun GERD dan asam lambung itu sesuatu yang berbeda biasanya. Nah, kalau GERD itu katup yang ada di dalam lambung itu kebuka sehingga panasnya naik. Tapi kalau asam lambung itu asamnya yang
naik. Jadi bedanya di situ saja. Nah, ketika kamu mengalami hal itu juga, mungkin kamu bisa melakukan teknik relaksasi atau meditasi untuk menenangkan diri kamu. Dan yang paling penting adalah menggunakan nafasnya dari perut, bukan dari dada. Karena dulu salahku adalah aku menggunakan pola nafas dari dada. Namanya juga kita nggak tahu ya, nggak belajar saat itu. Namun setelah aku belajar, aku memperdalami, oh ternyata salah pada saat itu. Yang benar adalah menggunakan nafas dari perut. Ketika nafasnya dari perut, oksigen yang masuk ke dalam paru-paru itu jadi maksimal. Kenapa? Karena oksigen yang masuk itu dari paru-paru bagian atas, tengah, dan bawah itu tersuplainya secara optimal. Tapi kalau nafasnya dari dada, itu hanya paru-paru bagian atas dan tengah saja yang kena. Sedangkan diafragma yang bagian bawah itu nggak mendapatkan oksigen yang cukup. Itulah kenapa ketika kamu merokok itu lebih mudah rileks dibandingkan kamu bekerja. Kamu tidur itu lebih cepat untuk seger, refresh daripada kamu berdiri. Kenapa? Karena pada saat merokok, saat tidur, kamu menggunakan pola nafas dari perut. Kemudian yang ketujuh adalah menyebabkan konflik. Nah, konflik ini biasanya dipicu oleh konflik yang ada di dalam diri sendiri terlebih dahulu. Ketika konflik yang ada di dalam ini belum selesai, dia akan menarik kejadian yang serupa sehingga konflik yang ada di luar juga ikut terjadi. Jadi misalnya gini, kamu masih bermasalah dengan atasanmu misalnya, atau masih bermasalah dengan pasanganmu, atau masih bermasalah dengan uang gitu ya. Ketika hubunganmu ini dengan seseorang ataupun dengan materi berupa uang belum dibereskan, maka kamu akan menarik kejadian yang tidak mengenakan untuk datang lagi ke hidup kamu. Nah, akhirnya ada konflik secara eksternalnya. Kamu jadi mungkin susah dapetin duit, mungkin kamu ketemu atasan yang sama lagi, kemudian misalnya kamu sudah pisah sama pasanganmu, kamu cari pasangan yang lain kok dilalahnya sama lagi. Temenmu yang kamu temui di kota kelahiranmu dan di kota yang lain kok sama juga. Nah, hal itu terjadi karena akar masalahnya belum dibereskan. Nah, akar masalahnya ini tersimpan di dalam bawah sadarmu. Makanya di sini aku mengajak teman-teman semua untuk bisa menyelesaikan akar permasalahannya. Ketika kita hanya membereskan di bagian atasnya saja, permukaannya saja, atau konflik eksternalnya saja, itu tidak akan menyelesaikan apa yang kamu alami ke depannya. Bisa jadi mungkin saat ini kamu menyelesaikan dengan pasanganmu, dengan temanmu, ataupun ketika kamu ada konflik eksternal itu sudah selesai, tapi tidak menutup kemungkinan kamu akan mengalaminya lagi di masa depan. Kenapa? Karena konflik yang internalnya belum dibereskan. Ketika akarnya belum dicabut, ya tidak akan bisa menyelesaikan apapun dalam hidup kamu. Mungkin hanya sesaat seperti temporary, ditempel, sebentar habis itu masih terasa lagi. Jadi yang penting adalah di sini aku mengajak kamu untuk menyelesaikan akar permasalahannya. Lalu dari ketujuh hal itu apa saja sih solusinya untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas diri kamu? Yang pertama, kamu bisa belajar pengembangan diri ya, berbasis pikiran, kemudian juga jiwa kamu diolah dengan baik. Dan juga belajar bagaimana kamu melepaskan negativitas yang ada di dalam diri kamu. Kenapa kok perlu dilepasin negatifnya? Bukannya harus seimbang antara positif dan negatif. Karena begini, hidup kita itu seringkali didominasi oleh hal-hal yang negatif. Orang itu kalau disuruh menceritakan pengalaman positif atau tujuan hidupnya, itu seringkali bingung atau mungkin nggak bisa sedetail itu. Tapi begitu disuruh menceritakan pengalaman yang tidak mengenakan, permasalahan hidupnya, ataupun hal-hal yang memicu emosi yang tidak mengenakan, itu gampang. Jadi disuruh menceritakan masalah itu sangat detail sekali. Tapi disuruh menceritakan tujuan hidupnya, itu mungkin bingung atau nggak bisa sedetail itu. Nah, hal itu terjadi karena memang otak kita, otak manusia itu didesain mungkin sama sang pencipta ya, itu untuk memikirkan atau mengarahkan ke yang negatif dulu. Nah, ketika kamu kelebihan banyak negatif ini, terutama kan gini, kamu dari lingkungan ini banyak negatifnya. Misalnya dari HP, kamu lihat berita, kemudian kamu lihat hal-hal yang ada di sekitarmu, dari kamu melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, mencium dengan hidung, itu masuk tuh data-data atau informasinya. Nah, informasi ini kebanyakan
kan negatif. Atau kamu ke mall, kamu ke kota besar itu juga kebanyakan negatifnya lebih banyak daripada positif. Karena memang apa yang kita konsumsi saat ini didominasi oleh negativitas daripada hal yang positif. Berita atau yang ditampilkan di sosial media itu lebih rame itu yang negatif daripada yang positif. Itulah kenapa tujuanku di sini adalah membantu kamu untuk menyelesaikan atau membereskan yang negatifnya dulu. Karena ketika negatifnya ini misalnya udah setinggi ini, sebesar ini, itu dibereskan sehingga dia seimbang dengan sisi positif. Oke, ketika udah seimbang dengan sisi positif, nanti sisi positifnya dinaikkan. Ketika sisi positifnya dinaikkan, itu akan membuat kamu jadi punya kesadaran diri atau punya kebijaksanaan akan dirimu sendiri, apa yang perlu kamu lakukan dan tidak perlu kamu lakukan. Apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu inginkan itu lebih clear, lebih tahu. Misalnya nih, kamu biasa makan itu kan berdasarkan keinginan ya, berdasarkan kamu melihat orang mukbang gitu kan, terus kamu kepengen, kamu nonton apa, lihat iklan di mana kamu kepengen. Nah itu berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan tubuh. Bisa jadi tubuhmu nggak butuh itu, tapi karena informasi itu masuk ke bawah sadarmu, sehingga memicu rasa ingin. Nah ingin ini berasal dari nafsu kamu, dari emosi kamu. Makanya orang kalau belum bisa stabil secara emosinya, belum punya positif yang cukup, akhirnya mudah untuk terpancing hal-hal atau berita-berita yang negatif. Nah, itulah kenapa di sini aku mengajak kamu untuk sama-sama menyelami diri dan melepaskan negativitas di dalam diri kamu. Nah, caranya cukup simple, kamu bisa subscribe aja akun ini, kemudian kamu like video ini dan bagikan ke teman-teman kamu, karena kedepannya nanti aku update hal-hal yang mungkin bisa mendukung kamu, bisa membuat kamu jadi semakin berdaya, punya kehidupan yang lebih sehat, punya kehidupan yang lebih bahagia dan mudah dalam menjalani hidup. Karena kalau ada yang mudah, ngapain yang susah. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. See you the next video. Peace.